Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 5, Bapak tidak bantah, berarti ini benar. Jadi sedemikian banyak ramalan Nabi Muhammad akan datangnya Nabi Muhammad, Bapak tidak bisa bantah. Berarti ini artinya satu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kita akan berapologetika kembali teman-teman sekalian untuk menjawab mereka yang dungu, yang kandrun-kandrun, kadal gurun, yang memang sama sekali tidak ada otaknya. Dan menurut saya juga yang ngemis-ngemis ayat untuk ramalan ya nabi mereka. Seperti di cuplikan tadi teman-teman sekalian, itu sangat mengherankan di mana ustadznya mengutip Yudas pasalnya yang ke-1 ayat 14 sampai 15 yang sebenarnya di situ nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang diperjelaskan oleh Yudas. Tetapi teman-teman sekalian, dia katakan bahwa itu nubuatan Nabi Muhammad. Oleh karenanya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menonton videonya terlebih dahulu. Sehingga nanti di akhir video kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama. Berikut videonya. Akan datangnya Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan mengajarkan Islam. Dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 5, Bapak tidak bantah, berarti ini benar. Jadi sedemikian banyak ramalan Nabi Muhammad akan datangnya Nabi Muhammad, Bapak tidak bisa bantah. Berarti ini artinya satu memperlihatkan bahwa umat Kristen menerima ini. Sekarang yang dia mau gugat ini adalah Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya mau jelaskan. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada ustadz yang bodoh dan goblok. Kenapa saya katakan demikian teman-teman sekalian? Saya seringkali juga geram ya kawan-kawan ya. Kenapa? Setiap mereka ketika berdiskusi dan jika ditanyakan tentang nubuatan datangnya nabi mereka yang mereka muliakan itu mereka larinya ke Alkitab gitu. Mereka larinya ke Bible ya, ke Injil gitu. Mereka tidak pernah ya mengutipnya, nubuatannya, ramalannya itu dari kitab sucinya yaitu Al-Quran. Ini sangat mengherankan sekali. Padahal kalau kita melihat teman-teman, mereka terus menghina Injil. Katanya sudah dipalsukan. Injil itu sudah tidak otentik lagi karena sudah dirubah-rubah oleh Rasul Paulus katanya. Sehingga mereka tidak lagi memakai dan percaya dengan Alkitab. Walaupun sebenarnya kitab suci mereka sendiri berkata kepada mereka bahwa jika kamu ragu-ragu dengan kitab yang diturunkan kepadamu, bertanyalah kepada mereka yang ahli Injil. Ahli kitab, siapa ahli kitab? Yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Gitu ya, karena mereka biasa bilang Nasrani teman-teman sekalian. Walaupun sebenarnya ya kita tidak terima ketika mereka bilang kita Nasrani, tetapi pemahaman mereka nuduhkan kita sebagai orang-orang Nasrani. Tetapi kita adalah orang Kristen yang artinya pengikut Kristus. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat apa yang dikutipnya ini. Apakah memang ini tentang Nabi Muhammad atau tentang kedatangan Tuhan? Mari kita membaca dengan perikopnya teman-teman sekalian ya. Hukuman atas guru-guru palsu ya, ini sangat jelas perikopnya ya, hukuman atas guru-guru palsu. Jadi sama sekali tidak berkaitan dengan Muhammad ya, sama sekali teman-teman sekalian. Dia kutip ayat 14-nya. Juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi kalau ini dikaitkan tentang nubuatan Muhammad, berarti Muhammad itu adalah seorang Tuhan. Ya tak salah juga sih ya. Karena kan kitab suci ustadznya nih ya. Kitab sucinya kan Allah saja itu bersolawat untuk Nabi gitu ya. Karena nilai Muhammad itu lebih tinggi ya mungkin dari ustadznya gitu ya. Jadi teman-teman,
Sama sekali ini tidak berkaitan dengan Muhammad. Jelas di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa? Ayat 15-nya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian jelas di sini. Inilah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, dia akan datang kembali teman-teman, tetapi bukan untuk menghancurkan salib dan juga membunuh babi-babi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Muncir, Ustadz Somad, Ustadz Firanda dan Ustadz Sanihu Munir gitu ya. Irene Handono, hampir semua deh para ustadz katakan Isa Al-Masih datang untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Pak, pret. Apa ya? Apa keuntungannya untuk memusnahkan salib dan juga membunuh babi-babi? Berarti dia akar pahit ini ya. Isanya ini ya yang ditulis di Al-Quran itu itu sakit hati dengan babi sama salib. Makanya dia datang untuk menghancurkan itu. Sorry ya. Tuhan kami tidaklah demikian. Dia berjanji bahwa dia akan datang untuk menghakimi. Sebab Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal, dia juga adalah akhir. Di akhir zaman, dia datang sebagai Imam Mahdi yang akan menghakimi umat manusia. Siapakah dia yang berani menghakimi secara adil kalau bukan Tuhan sendiri? Seorang nabi tidak bisa berlaku adil. Siapapun dia, nabi Tuhan yang pernah ada, tidak pernah berbuat adil seadil-adilnya. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Kepadanya lah dipercayakan. Kepadanya lah diberikan kunci surga dan juga neraka. Oleh karenanya teman-teman sekalian, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi menghina, mengolok-oloknya, maka mereka disebut sebagai orang fasik. Maka Yesus akan datang untuk menghukum, menjatuhkan hukuman atas orang-orang tersebut. Ya, karena ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammadmu, Ustadz gila. Ya, sama sekali tidak ada. Kemudian teman-teman sekalian, ya, tadi dia kutip Ulangan pasalnya yang 18 ayatnya yang ke-18. Ini juga aneh teman-teman sekalian ya. Ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi mereka kutip ayat ini untuk cocokologi dan mereka katakan ini ramalan terhadap Muhammad. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan dari saudara-saudaranya. Selalu mereka di sini kaitkan. Ya, jadi dari saudara mereka kaitkan tentang anak daripada Ibrahim atau Abraham, yaitu Ishak dan juga Ismail. Nah, saudara daripada Israel itu adalah Ismail. Menurut mereka, maka dari keturunan Ismail itulah akan didatangkan nabi ya, atau seperti Musa. Gitu. Ini cocok loginya mereka. Inilah ilmu cocok logi Ustadz Kainama, Ustadz Muncir, Ustadz Somad, Ustadz Nababan, macam-macamnya. Mereka kutip ayat ini. Padahal teman-teman sekalian, ayat ini merujuk kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah nantinya bagi orang Israel. Di sini kata seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Teman-teman, hal ini saya pernah bahas, oleh karena saya tidak terlalu menjelaskan, bisa melihat di video-video saya yang lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Mari kita ketawa dan ya biarkan para ustadz yang terus mengutip Injil yang selalu dikatakan sudah palsu, tetapi mereka jilat ludah sendiri dengan mengutip ayat Alkitab. Jelas tadi di Yudas itu pasal 1 ayat 14-15 bukan tentang Muhammad, tetapi tentang Tuhan yang akan datang untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang fasik, orang-orang jahat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu seperti ustadz yang tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, apalagi dikatakan di sini masalah Mekah lah, menaklukkan Mekah dan mengajarkan Islam, sama sekali tidak dicatat di dalam kitab Yudas Pak Ustadz. Jangan mimpi. Oke teman-teman sekalian,
Sekian video kali ini, biar video kali ini apologetika kita saat ini boleh menambah wawasan kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.